Oke, ini udah Oke, ini udah. direkam. Oke. Halo, selamat malam semuanya yang sudah hadir di Dramatic Reading Kalampuan 2 oleh Penastri hari ini. Dengan dramatic reading yang disajikan oleh kelompok Mahima dari naskah lakon Otonan yang ditulis oleh Kadek Sonya. Nah, eh, untuk teman-teman yang sudah hadir, tadi harapannya tadi sudah menonton uh, sajian tontonan dramatic readingnya bisa dilihat di YouTube. Linknya ada di dalam kolom chat. Kalau belum, nanti bisa nonton setelah acara diskusi selesai. Nah, malam ini memang agak berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Dramatik-dramatik reading sebelumnya yang biasanya dramatic readingnya disajikan di dalam rangkaian acara Zoom meeting kali ini. Uh, tapi hari ini kita terpisah di YouTube dan setelah nonton di YouTube kita berpindah untuk bercakap-cakap mengenai dramatik reading Kalampuan 2 dengan sajian Otonan. Nah, Ading ucapkan selamat datang sekali lagi. Selamat datang di Dramatik Reading Kalampuan 2 yang diselenggarakan oleh Penastri yang bekerja sama dengan IDRF, Teater Garasi, Kala Teater, Kedai Teroka, Jalan Literasi, Ketika Kala Buku, kelompok Sakatoya, kemudian kelompok Wayang Sasak, Lampak, dan Teater Kedai, kemudian ada komunitas Utan Kayu, komunitas Mahima, UKM Teater Seri Mandala, Jendela. kalau saya nggak salah, 1000 jendela. Seribu Jendela, dan Art in Revolt, serta ada Raven Kreatif Multimedia. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih di hari ini juga ada perwakilan dari Penastri, kepala sekolah kami di Kalampuan 2, ada Bapak Bahwi atau Sahlan Mujabah, kemudian ada juga penulisnya langsung Kadek Sonia Piscayanti, dan ada perwakilan dari kelompok Mahima, benar nggih? Kalau saya ada ya dari kelompok Mahima perwakilan. Ada. Terima kasih. Juga ada reviewer dan penanggung jawab Penastri. Kemudian ada Mbak Naomi Sikandi sebagai fasilitator Kalampuan 2. Terima kasih, selamat datang, saya ucapkan. Dan untuk Mas Bahwi bisa memberikan sedikit prakata dari Penastri mungkin. Oke. Singkat saja, saya ingin mengucapkan terima kasih pada hadirin yang telah meluangkan waktunya ikut diskusi. Yang belum saya sampaikan tadi adalah ucapan terima kasih kepada narasumber ya, narasumber Kalampuan 2, Muhammad Abe, Prof. Melani Budianta, Bu Dr. Eri Iswari, Faiza Marzuki, Adrian Airi Lovian, dan juga reviewer Brigita Isabella, Teh Dinda, Adinda Lutfianti, Arif Pahala Huta Barat, dan fasilitator Mbak Naomi Srikandi. Terima kasih banyak Mbak Naomi, ini tiap dramatic reading selalu meluangkan waktu untuk hadir, nonton begitu ya, dan selalu tentu kritis. Saya kira ya nanti Sonia akan bicara soal naskah ini, jadi semoga teman-teman juga bisa saling memperkaya ya di sesi kali ini. Saya kira itu, dan mungkin terakhir teman-teman mungkin bisa bantu untuk memberi informasi bahwa Kalampuan 3 ini telah dibuka ya lebih awal karena ada target naskah-naskah Kalampuan ini akan
diterbitkan, dibukukan di tahun ini. Jadi pendaftarannya sudah dibuka. Terakhir sebenarnya malam ini, tapi semoga bisa diperpanjang ya. Jadi teman-teman barangkali kalau punya teman-teman perempuan gitu untuk diajak mengikuti Kalampuan 3. Kalampuan 3 mengusung tema menyiasati tahayul. Jadi Kalampuan 2 soal ritual, Kalampuan 3 itu menyiasati tahayul. Jadi 1, 2, 3 topiknya ya erat kaitannya dengan folklore kurang lebih begitu. Mohon diajak untuk ikut bergabung di Kalampuan 3. Terima kasih Ading. Ya, terima Lupa kasih aku Mas kamera. Bahwi sudah memberikan sedikit prakata untuk membuka Zoom kali ini, yang ini sudah dramatic reading ketiga dari Kalampuan 2. Kalampuan sendiri merupakan satu workshop penulisan naskah teater atau naskah lakon yang telah melalui sesi pengayaan pengetahuan, metode dan penulisan naskah, serta diskusi naskah. Nah, maka hari ini adalah hari yang paling membahagiakan untuk menulis naskahnya, Mbak Kadek Sonia Piscayanti, karena hari ini kita akan mengapresiasi naskah dan memberikan masukan atau insight untuk naskah yang harapannya ini masih naskah yang masih terus bertumbuh kan Mbak Kadek, masih bisa di apa namanya, ditambah lagi, masih kan masih. Jadi tujuan diskusi hari ini adalah untuk memberikan insight dan apresiasi untuk naskah Otonan karya Mbak Kadek Sonia. Nah, saya juga akan memperkenalkan penulis naskah hari ini. Kadek Sonia merupakan, saya akan mulai dari sinopsis Otonan terlebih dahulu. Otonan adalah sebuah respon. Bisa langsung profil aja ya kayaknya. Oh, profil aja. Baik. Jadi Mbak Kadek Sonia Piscayanti lahir di Singaraja 4 Maret 1984. Sonia adalah seorang dosen yang mengajar sastra di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ganesha Singaraja. Ia juga pendiri komunitas Mahima dan Mahima Institute Indonesia, sebuah lembaga pendidikan dan seni budaya di Bali Utara. Beberapa karyanya adalah cerpen, prosa, dan puisi, naskah drama, dan esai yang dimuat di media lokal, nasional, dan internasional. Mendapat overseas mobility program ke Griffith University tahun 2012, diundang menjadi salah satu penulis perempuan dalam pertemuan penulis se-Asia Pasifik di Oz Asia Festival Adelaide, Australia tahun 2013. Menulis naskah dan menyutradarai pementasan hibah seni budaya program dikti ke Eropa, Belanda, dan Prancis tahun 2014. Mendapat penghargaan Widya Pataka untuk karya sastra perempuan tanpa nama 2015. Pada tahun Hibah Ford Foundation melalui Cipta Media Ekspresi dengan proyek teater dokumenter 11 Ibu, 11 Panggung, 11 Kisah. Ia juga telah melakukan perjalanan ke Australia, Belanda, Perancis, Malaysia, Thailand, China, Macau, India, dan Nepal. Dia beberapa kali menjadi kurator di Ubud Writer and Readers Festival. Sonia juga mendapat penghargaan Bali Jani Nugraha dari Gubernur Bali dalam kategori sastrawan. Kemudian penyelenggaraan pembacaan dramatic reading ini juga dibantu oleh komunitas Mahima sebagai pembaca, yang merupakan komunitas seni yang berbasis di Bali Utara, komunitas yang berdiri sejak 2008 dan telah mementaskan puluhan karya teater, juga kerap melakukan pementasan virtual di YouTube. Komunitas Mahima juga menerbitkan album musikalisasi puisi Karena Saya Ingin Berlari tahun 2012, album digital musikalisasi puisi Raya Raya Cinta tahun 2022,
Mahima juga menerbitkan ratusan buku di bidang bahasa dan sastra, juga literasi, pendidikan, dan kebudayaan. Selain kelompok Mahima juga dibantu oleh UKM Teater Kampus Seribu Jendela, adalah salah satu UKM di Universitas Pendidikan Ganesha dan telah melahirkan banyak karya teater di Indonesia secara rutin setiap tahun, menyelenggarakan pentas teater di setiap angkatan mahasiswa baru sebagai pertunjukan perdana mahasiswa anggota baru, mengikuti berbagai event festival teater, mengadakan workshop, penelitian, penulisan naskah, program penguatan keaktoran, dan juga kolaborasi dengan komunitas seni lainnya di Bali. Nah, seperti itu teman-teman, profil dari penulis naskah dan pembaca hari ini. Tadi sudah menonton semua, dan mari kita buka hari ini dengan prakata dari penulisnya. Monggo Mbak Kadek Sonya bisa memberikan sedikit kulikan atas bagaimana naskah ini bisa hadir kemudian dibacakan pada hari ini. Terima kasih Mbak Ading. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Penastri yang sudah membuka program Kalampuan Menafsir Ritual. Ketika program ini dibuka, saya memang sudah merancang konsep otonan ini karena saya sedang bertumbuh sebagai ibu yang belajar tradisi Bali sejak dini begitu ya. Artinya sejak awal saya menjadi ibu, saya mulai kembali menggali tradisi dan hal itu terasa ketika anak saya sekarang sudah menjelang menjelang usia 15 tahun, menjelang remaja, di mana saya merasa sebagai ibu tidak mampu lagi secara menyeluruh mungkin melindunginya secara semesta bekerja begitu. Saya menyerahkan kepada semesta dan mempercayakan pada ritual untuk menjaga keseimbangan itu. Dan tentunya anak saya juga sedang bertumbuh menjadi perempuan muda yang ingin menemukan masa depannya. Dia juga punya konsep tentang seperti apa hidupnya. Dan kami berdialog melalui ritual ini. Saya dengan proses belajar saya dan dia dengan proses belajar dia, di mana kami sama-sama menegosiasi makna dari perspektif masing-masing. Saya dari perspektif seorang ibu dan anak saya dari perspektif dia sebagai seorang remaja yang muda. Dan di sana ada dialog bahwa sebenarnya saya seperti dia dulu, ya, penuh dengan ambisi, penuh dengan obsesi, penuh dengan cita-cita. Sebetulnya itu ulang-alik antara saya dan diri saya sesungguhnya. Tetapi saya ingin mencoba memberi bekal sedikit, bekal filosofi kepada anak saya. Jadi itu dasarnya mengapa otonan ini dibuat. Sebetulnya itu adalah proses dokumentasi diri saya yang patut saya tulis begitu ya, setidaknya untuk pembelajaran ke depan bagi ibu-ibu muda yang juga struggling gitu ya, bahwa adat Bali itu kadang di-consider as complicated gitu ya, tapi sesungguhnya tidak se-complicated itu kalau kita mau rendah hati memaknai filosofinya. Itu sih kurang lebih. Terima kasih kepada Penatri dan teman-teman yang mendukung selama ini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kadek. Selain dari Mbak Kadek, saya pengen mengundang juga untuk ini ada dari perwakilan dari kelompok Mahima. Jika ada, boleh memberikan sedikit uraiannya atas penampilan tadi, bagaimana kemudian naskah ini kemudian jadi satu suguhan dramatic reading. Jika ada, boleh. Atau di sini ada Mbak Nova Aryani, tapi Mbak Nova adalah orang tua dari anak yang ikut pentas tadi, ibundanya Niken. Nova mungkin bisa memberi penjelasan. Anaknya yang ikut pentas ya. Oh, oke. Silakan, Nova. Sorry. Saya off cam aja ya. Ya, nggak apa-apa. Itu keren banget sih. Kebetulan anak saya baru pertama kali ikut di teaternya Mahima. Itu dia excited banget. Sebelum pentas itu dia udah ini gini nggak ya, ini gini nggak ya. Pokoknya he feels like
it's the first time to mementaskan sebuah cerita yang sebenarnya dia nggak ngerti-ngerti amat, cuman aura teater itu benar-benar udah kayak dia tuh menginspirasi dia gitu loh. Jadi sampai dia tanya, itu berikutnya ada lagi nggak ya Mah, katanya gitu. Dia tanya sama bundanya sana, tak bilang gitu. Jadi mau nggak Niken mau. Niken umurnya baru berapa, Nova? Mungkin kasih tahu. Dia 11 tahun. Ya, Niken. Jadi aktor termuda di kelompok kami itu 6 tahun. Ada 8 tahun, 11 tahun. Niken anaknya Nova ini baru 11 tahun, juga baru pertama kali pentas. Jadi rata-rata semua anak-anak kecil itu baru pertama kali pentas, jadi agak crowded. Iya, Tapi betul. thank you. Tidak menyurutkan keinginan mereka untuk berakting gitu loh. Jadi tetap serius kayak anaknya Sonia yang kayu itu. Saya lihat kalau anak-anak seumuran itu yang memang nggak punya minat atau nggak punya jiwa seni gitu, pastinya akan buyar gitu loh, nggak seserius itu gitu. Jadi memang benar-benar yang masuk ke grup Mahima ini kayaknya memang anak-anak yang berminat dan memiliki ketertarikan akan teater gitu. Gitu sih. Terus sama latar belakangnya juga kan Bali gitu ya. Jadi sedikit tidak anak-anak tuh otonan gitu. Rata-rata anak-anak Bali kan pernah dibuatin otonan sama orang tuanya. Jadi dari sana mereka melihat sebenarnya kayak gini. Oh iya, dapat tirte, dapat ini ya gelang kayak gitu. Mereka ya udah paham. Mereka belajar. Cuman dengan dimasukkan mereka ke dalam kelompok ini dengan berteater ini, jadinya mereka lebih merasuk lah gitu auranya otonan itu sendiri gitu. Mungkin kayak gitu sih. Jadi anak-anak excited aja kayaknya saya lihat. Oke. Menarik sekali ya bahwa melibatkan tadi memang di dramatic reading-nya melibatkan banyak anak kecil yang juga sebetulnya dekat banget dengan otonan sendiri, tajuk otonan sendiri. Iya, betul. Nah, ini tadi sudah ada sedikit kulikan dari Mbak Kade sendiri sebagai penulis naskah dan juga perwakilan dari Mahima. Boleh teman-teman di sini untuk memberikan apresiasi dan insight sekali lagi bahwa naskah ini merupakan hari ini kita ada di sini diskusinya memberikan apresiasi dan insight, maka boleh untuk memberikan berpartisipasi dalam diskusi ini. Bisa saya buka, mungkin ada Mas Huma di sini, tadi ada juga ada Mbak Wulan, ada teman-teman yang lain, ada juga Mbak Pikong kalau saya lihat sebagai perwakilan dari Kalambuan 2, Mbak Pikong. Menurut Mbak Pikong gimana nih dengan pementasan sajian dramatic reading dan naskah dari Mbak Kade Sonia sendiri? Selamat malam. Malam Mbak Pikong. Malam Mbak Pikong. Selamat Mbak. Aduh senang lihat anak-anak tadi terlibat dalam otonan. Apa ya, saya merasakan ya kegelisahan ibu karena saya juga ibu dari 3 anak laki-laki. Itu iya, ketika memberikan penguatan kepada mereka itu rasanya juga saya sebagai orang Lombok yang juga nggak jauh beda dengan ritual-ritual yang ada di Bali ya. Di Lombok juga ada kawan-kawan Bali yang melaksanakan ritual itu. Selalu saya merasa keterkaitan antara Tuhan, semesta dan manusia itu tidak bisa terlepas gitu, saling kait mengkait. Saya selalu suka gitu ketika ada warna-warna mantra-mantra Bali, kemudian
seperti tadi yang dibacakan dua perempuan dalam naskah Mbak Kade itu, saya senang gitu karena di setiap nyepi, kemudian di setiap galungan, saya mengikuti upacara-upacara itu jadi terasa. Bahkan ipar saya itu mualaf, tetapi dia tetap melaksanakan upacara-upacara yang ada di kampung halamannya, yang ada di Cakra. Jadi iya. apa Di Cakra itu banyak orang terasa Bali, ya. Iya, tidak terlalu jauh rasanya. Artinya ada kekentalan antara Hindu, antara Iya Sasak, betul. Bali, Lombok itu, Iya betul. sehingga saya Dekat ya Mbak. sangat menikmati tadi, apalagi melihat anak-anak itu bagi saya itu amunisi untuk mereka, naskah yang Mbak Kade tuliskan itu. Saya suka. Itu mungkin tidak banyak. Saya senang karena anak-anak dilibatkan untuk memahami soal ritual. Betul. Itu sangat berarti untuk mereka, meskipun nanti mereka kan menganggap itu sebuah pertunjukan, tapi secara tidak langsung itu akan jadi penguat untuk anak-anak yang mengikuti pertunjukan tadi, terutama untuk padi. Tentu ada komunikasi yang berbeda dengan dia, dengan bundanya, kemudian dengan anak-anak tadi. Saya merasakan ritual itu tidak hanya sebagai sebuah sebuah keharusan atau kewajiban, tapi juga pengisian dalam individu masing-masing orang. Saya suka Mbak, bagus sekali. Selamat. Matur suksema ya, matur suksema Mbak Pikong. Iya. Iya Mbak. Terima kasih Mbak Pikong. Saya sendiri juga merasa bahwa dari naskah otonannya Mbak Kade Sonia dengan tajuk Menaksir Ritual ini kemudian dikaitkan dan dipantulkan dalam skema modus-modus domestik ya, tapi yang lebih legit gitu, dengan menghadirkan bagaimana menafsir ritual dinegosiasikan antara ibu dan anak. Itu menurut saya sendiri pribadi satu pendekatan satu sudut pandang yang menarik. Jadi mungkin saya bisa lempar sudut pandang ini dari kacamata di sini ada Wulan Saraswati sebagai ibu baru ya, sebagai pengantin baru nih yang harapannya bisa calon ibu ya, calon ibu. Yang ini calon ibu gitu kan, nanti calon bisa ibu. jadi bank data di kepalanya Wulan. Nah ini boleh kalau ini Wulan bisa menanggapi bagaimana nih dengan gambaran naskahnya Mbak Kade Sonia yang mendekatkan dimensi-dimensi domestik antara ibu dan anak dengan menafsir ritual. Ya, selamat malam. Selamat malam untuk semuanya yang hadir. Selamat untuk Bu Kade Sonia Visyanti, Bunda Sonia ya, begitu saya manggil gitu ya, memanggil di kawan-kawan di komunitas Maima, memanggil Bunda Sonia. Naskah yang saya tonton tadi itu benar-benar menurut saya sangat intimate ya, sangat intimate, sangat saya melihat kekusyukan antara komunikasi yang dilakukan di ranah, sebenarnya itu ranah yang biasanya di dapur. Ini saya mumpung di dapur gitu ya. Kalau misalnya dilihat ini langsung gitu ya, di dapur orang Bali itu. Iya benar-benar. Iya dapurnya. Iya benar-benar. Upacara gitu. Jadi hampir. Jadi dan hari ini juga mungkin bertepatan ya. Hari ini juga hari film gitu ya. Betul. Kami sudah juga melaksanakan ritual untuk Tilem, untuk bulan baru. Jadi kalau di Bali, Tilem dan Purnama itu sangat crowded gitu ya. Dan ibu saya juga melaksanakan ritual, yang mana ibu saya melaksanakan ritual, tapi saya yang crowded untuk kerja dan lain sebagainya, tanpa bertanya ke ibu saya, oh ini apa upacaranya dan lain sebagainya. Jadi konflik yang dirasakan oleh Bunda Sonia, saya pikir juga ibu saya merasakan ya. Dan ibu saya juga sekarang baru-baru bisa buat daksina. Dia dengerin nggak ya kamu?
baru-baru dia buat daksina gitu. Jadi itu pun belajarnya di YouTube. Tadi sangat natural sekali ya. Tadi ada Bu Sonia bilang, tunggu sebentar ya nak, Ibu lihat contekan dulu. Nah, itu sangat terasa naturalnya di sana. Jadi dialog-dialog yang natural seperti itu saya rasa menarik jika dibawakan ke dalam sebuah medium-medium yang sifatnya publik gitu ya. Jadi tidak hanya pementasan itu tidak hanya dikhususkan hanya untuk ini penampilan teater, tapi Bu Sonia juga tadi sudah bilang bahwa ini sebuah edukasi budaya, tidak hanya melulu tentang aspek warisan, aspek kewajiban seorang perempuan atau kewajiban seorang anak yang sesuai dengan agamanya. Oh, kamu agama Hindu, kamu harus otonan, kamu harus begini. Saya tidak melihat ada dialog-dialog yang bersifat menggurui, tapi saya pikir itu memang khasnya Bunda Sonia ya. Bunda Sonia juga biasanya di Mahima tidak menggurui, karena itu mungkin banyak juga anak-anak yang senang belajar di sana karena tidak terlihat seperti menggurui begitu. Dan saya lihat ini sangat berpotensi ya, apalagi banyak ada sentuhan-sentuhan gamelan Bali, terutama ada anak-anak yang merespon. Kemudian jadi saya ingat dulu waktu dulu ada sanggar lintang namanya Bu Mas Rusita Dewi, saya ikut sanggar itu. Jadi saya teringat bahwa sangat penting sejak dini ditanamkan teater bagi anak-anak untuk membentuk suatu karakter, kedisiplinan untuk mengolah emosi. Saya pikir itu sangat menarik ya, dan masih jarang sekarang di Bali ada teater untuk anak-anak. Nah, saya pikir sudut pandang Bu Sonia untuk melibatkan anak-anak dalam naskahnya dan dramatic reading pementasan ini sangat apresiatif banget, sangat bagus sekali untuk kedepannya. Saya harap tidak berhenti sampai di sini, Bun. Bisa nanti kita bisa Bunda bawa ke jenjang-jenjang yang lebih menarik lagi gitu. Kemudian memang kecenderungan pembuatan naskah atau hal-hal yang sangat intimate ini bagus juga kalau dibawa ke ranah film atau film pendek atau memang film-film terkait dokumenter ritual seperti itu. Tapi bentukannya teater seperti itu. Itu sih yang saya lihat, dan saya takjub dengan kombinasi budaya antara Inggris, dia pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan ada mantra Bali juga. Jadi ada lagu-lagu anak-anak juga, dan menghitung wuku itu juga saya sebenarnya saya sebagai dulu waktu anak-anak juga hafal nggak? Ayo, hafal nggak? Hafal. Tapi kalau ibu saya dia punya ada rumusnya gitu, pakai tangan. Iya, benar-benar. Ada rumusnya, dan saya sangat memahami konflik itu ya. Jadi mungkin Bu Sonia bisa dalam naskahnya lebih mendalami untuk konflik itu, bahwa kenapa sebenarnya anak-anak itu cepat lupa dengan wuku gitu ya. Apa mungkin tidak penting atau tidak relate, mungkin lebih mendalami konflik itu tadi gitu. Jadi itu yang menurut saya ingin kulik. Oh, ini sebenarnya bisa masalahnya bisa diperdalam lagi konfliknya seperti itu. Tapi saya lihat sangat natural ya, sangat alami yang terjadi sehari-hari di sini. Kemudian kekhawatiran saya sebagai calon ibu justru saya jadi berpikir bahwa tenang saja gitu, semuanya akan baik-baik saja, dijalani saja. Kalau memang sudah waktunya untuk kita mengajari anak kita, sudah waktunya untuk punya anak gitu ya, seperti Kak Ading ya, pasti awal-awal juga sulit, aduh gimana caranya ngajarin anak saya, apalagi kalau anak sakit dan lain sebagainya. Tapi benar-benar dari Bunda saya melihat, dan dari teman-teman saya melihat bahwa memiliki anak memang sebuah tantangan, terutama untuk mewariskan ritual dan budaya. Tapi dengan sebuah pementasan, ritual-ritual seperti itu tentu akan lebih ringan untuk kita ajarkan ke anak-anak tanpa bermaksud untuk menggurui. Saya pikir seperti itu. Jadi sangat enak kalau ritual-ritual berbau budaya dan warisan seperti ini kita ajarkan ke anak-anak lewat bentuk pementasan. Jadi bermain sambil belajar begitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ada banyak sekali insight gitu ya dari Mbak Ulan Saraswati yang sangat ceria hari ini dengan menyiapkan kemelut dengan hetiknya menyiapkan ritual. Ya, hetik banget.
Tadi memang menarik Mbak Kade, di mana ada banyak sekali kilatan-kilatan apa ya perspektif begitu ya yang ditawarkan dalam naskah ini, seperti menggunakan bahasa Inggris, kemudian mengambil konteks bully dalam speech-nya si Padi, kemudian mengaitkannya dengan bagaimana simbol-simbol atas ritual itu disirkulasikan terhadap untuk pengertian-pengertian yang lebih lanjut atas ritual tadi, menafsir ritual tadi, simbol bukan dari bagaimana kita mendekonstruksi ritual gitu ya. Menafsir ritual tidak dengan mendeskonstruksi ritual atau merekonstruksi ulang, tapi dengan mensirkulasikan pemaknaannya. Justru dengan mensirkulasikan pemaknaannya dan mendekatkan itu pada kehidupan domestik yang lebih fluid hari-hari ini, di mana ada jenjang antara mungkin gap ya dari kalangan usia-usianya mungkin Mbak Kade, usia saya, usia anaknya Mbak Kade gitu, dengan yang sebetulnya ritus-ritus pemikirannya hampir serupa begitu. Ritus-ritus pemikirannya hampir serupa. Ada ambisi di setiap orang, ada apa namanya? Ada obsesi, ada keinginan dan lain sebagainya, yang itu kemudian Mbak Kade tarik lagi untuk dimaknai ulang nih. Tadi ada kata-kata tadi menarik sekali, ada negosiasi, dinegosiasikan ulang antara dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, ini dari perspektif seorang ibu dan anak. Ada tadi juga dari seorang pengantin baru yang bisa jadi calon ibu ke depannya begitu. Nah, dari sini aku pengen tahu nih bagaimana dengan pandangan dari seorang yang juga sama-sama memiliki budaya tersebut, tapi dia adalah seorang bukan ibu. Ada Mas Suman di sini. Mungkin Mas Suman, di sini tadi Mbak Kade menampilkan bagaimana sisi-sisi domestik itu bergulir gitu, sirkulasi dengan sangat fluid dan enak gitu ya, sirkulasinya lancar, menarik, mudah dimengerti, edukasinya dapat gitu. Nah, gimana nih untuk Mas Suma sendiri yang dekat sekali dengan tradisi-tradisi tersebut? Mungkin punya gambaran lain sebagai seorang bapak mungkin. Ini Mbak Adi bagus banget ya layernya ya. Jadi multi perspektif gitu. Ya terima kasih Mbak Adi. Selamat Sonia sekali lagi. Gitu ya. Ya ini jadi yang bagi saya jadi cukup menarik gitu. Nah kan dari dulu juga terbiasa untuk mengikuti Sonia gitu ya, waktu kuliah, kumpul di Mahima dan Sonia. Gitu. Ya kalau mau diingatkan kembali gitu kan, di awal-awal karyanya Bu Sonia itu jadi sangat keras gitu. Misalnya kalau kita lihat cerpen-cerpennya, naskah dramanya yang di tahun-tahun 2000-an kalau nggak salah gitu. Ada cerpen misalnya yang sampai tidak berterimaan perempuan gitu, dirinya sebagai perempuan sampai memotong teteknya gitu. Atau cerpen Aku Ingin Berlari gitu yang dihukum kayaknya sampai si aktor yang cewek itu berlari telanjang. Ekstrim banget gitu. Kalau karya yang dulu gitu. Tapi kemudian ada juga buku terbit yang dulu kalau nggak salah perempuan saya Bu Sonia ya. Jadi kita bisa ngelihat layer bagaimana perempuan itu dalam konteksnya Bu Sonia gitu tumbuh dari tahun dari waktu ke waktu sampai akhirnya Bu Sonia punya jadi ibu dan punya anak dua gitu kan. Ngelihat kalau saya ngelihat kan menjadi bukan berarti kemudian jadi hilang perjuangan terhadap perempuan gitu, tapi justru dia bergerak karya Bu Sonia ini jadi justru bergerak dalam konteks yang
semakin hari semakin sesuai dengan konteks zaman dan konteks dirinya bertumbuh gitu. Ini yang justru jadi menarik gitu bagi saya gitu, karena nah kalau misalnya dilihat dari sisi otonan gitu, kerangka kerja tokoh-tokohnya juga sebenarnya kan saling di satu sisi memang saling menegosiasi, tapi di sisi lain juga ada konteks pertanyaan, saling mempertanyakan juga dan sebagainya gitu. Kalau misalnya karyanya yang dulu aktornya Bu Sonia gitu, karyanya sekarang justru aktornya ya Putih yang justru Putih Padi gitu ya, yang tokoh anak yang justru punya rasa melawan, mempertanyakan dan sebagainya. Justru Bu Sonia dengan pengalamannya yang dulu, saya melihat apa yang kemudian dialog-dialog yang hadir dalam naskah-naskahnya menjadi satu cerminan persoalan-persoalannya sebagai ibu yang hari ini dihadapi gitu. Itu yang jadi pertumbuhan naskah juga jadi beririsan gitu dengan proses kreatif pengarangnya gitu dari masa ke masa gitu. Maka kemudian dalam konteks ini aku melihat naskah tidak hanya hadir dibaca dalam satu layer saja gitu, tapi juga sebenarnya naskah ini bertumbuh melalui proses kreatif yang dilalui penulisnya sendiri gitu. Ini yang jadi penting untuk digarisbawahi gitu ya bagi saya sendiri gitu sebagai orang Bali yang menulis juga gitu, yang mungkin kemudian kelak akan menghadapi persoalan yang serupa gitu. Nah, dalam konteks otonan gitu ya itu jadi saya keinget gitu generasi-generasi sebelum 90-an, misalnya generasi ibu saya gitu atau yang 70 80-an itu kan memang ketat ya gitu dengan dengan tradisi itu gitu. Dan saya juga merasakan hari ini gitu ketika saya menjadi bapak gitu, saya punya istri gitu dan punya anak, justru otonan ini jadi semakin tipis gitu. Kalau saya ingat gitu masa kecil saya tuh jangankan otonan gitu yang tiap 6 bulan sekali gitu di Bali di Bali di daerah Denpasar itu atau Gianyar gitu, kita juga punya perayaan 15 hari sekali gitu, 1 bulan sekali gitu, dedinan namanya yang serupa otonan tapi lebih kecil gitu. Bisa dibayangkan gitu masa kecil saya terus menerus hadir gitu sampai SMA gitu, ibu saya tetap ketat gitu dengan ritual-ritual seperti ini gitu. Tapi saya kemudian mempertanyakan diri saya dan istri saya gitu yang notabene nggak begitu nggak begitu konsen lagi gitu dengan perayaan-perayaan semacam ini gitu. Nah, bagaimana kemudian ketika generasi setelah saya ya gitu, generasi anak saya atau generasi cucu saya gitu, apakah kemudian otonan ini tetap akan hadir gitu dalam konteks keseharian masyarakat Bali gitu. Karena nggak bisa dipungkiri gitu ya. Nah, kalau dilihat naskah ini kan juga menjadi satu produk semacam dokumentasi pengetahuan gitu yang sifatnya repertoar juga, arsip juga gitu. Arsip bisa kita temui dalam teks-teksnya Bu Sonia ya gitu, dengan dengan mengucap merapal mantra, di situ menawarkan juga tonan dan sebagainya gitu. Tapi dalam konteks yang lain juga dia hadir sebagai repertoar gitu yang tidak hanya menjelma sebagai teks gitu, tapi juga hadir dalam kerangka yang dipanggungkan gitu. Maka kemudian ini jadi hal yang penting untuk dibaca lagi gitu ya, agar nanti di masa depan teks naskah gitu
juga memperlihatkan apa namanya dokumentasi pengetahuan yang sifatnya repertoar arsip ini gitu. Itu yang jadi apa namanya jadi kelihatan gitu apa sih yang sebenarnya pengen dituju oleh Bu Sonia ini gitu. Karena kan kalau kita lihat misalnya kalau mitos-mitos orang Bali itu kan gitu ya, orang Bali itu dari kecil sudah seni gitu, dari lahir itu seni gitu. Justru itu hadir gara-gara apa namanya salah satunya ya dalam bentuk otonan ini gitu, di mana apa namanya paradigma berpikirnya nggak lagi memandang katakanlah misalnya personalitas gitu, nggak bisa didefinisikan apa namanya dari sisi yang rasional gitu, di mana kita biasanya kan kalau merayakan diri sendiri itu dengan cara ulang tahun dan sebagainya gitu. Tapi dalam konteks otonan yang dirayakan itu kan bukan hanya diri sendiri, gitu, tapi juga apa saudara-saudara kita di alam sana gitu yang tadi dengan cukup apa namanya cukup menarik gitu diperlihatkan oleh Bu Sonia dengan apa namanya pengadegan-pengadegannya gitu dengan anaknya yang terbanyak gitu. Ada pohon, simbol-simbol ya ruang itu juga jadi dimainkan. Jadi ya apa namanya itu menarik sih dari sisi teksnya menarik gitu dan dari sisi pembangunannya juga jadi semakin memperlihatkan apa namanya bentangan layer yang ingin dituju oleh naskah Sonia. Itu sih pembacaan dari saya. Nah, yang saya penasaran justru ini ya, apa namanya, ada satu hal yang saya penasaran gitu. Yang tadi kan teksnya sebenarnya sudah memperlihatkan gitu bagaimana layernya pribadinya Bu Sonia gitu ya, dan anaknya gitu, anaknya yang lahir di Bali tapi apa belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Sementara Bu Sonia sendiri juga sebagai diperlihatkan kan sebagai orang Bali, tapi nggak tradisi-tradisi banget gitu. Karena tadi kan misalnya lihat catatan mantra juga karena nggak hafal. Habis itu ada adegan yang seperti itu yang membuat benar yang dibilang Wulan gitu. Jadi natural gitu. Dia jadi tidak terkesan tokoh yang baik-baik saja atau tokoh yang tradisi banget atau modern banget gitu. Itu menarik. Nah, cuma kalau memang benar gitu apa naskah ini menyajikan seperti pembacaan yang saya tadi katakan ya, dokumentasi pengetahuan dan biografinya gitu. Nah, saya juga tahu kan Bu Sonia ini juga dosen juga, apa namanya, sastrawan juga gitu, ibu juga gitu, di mana semuanya itu bergelut dan kadang-kadang kan berbenturan gitu ya, satu sama lain dosen, antara dosen dan sastra dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian pilihannya apa namanya? Karena tipis gitu kalau saya ngelihat dimensi penokohannya itu kan agak tipis gitu ya, nggak ditebalkan gitu posisinya Bu Sonia sebagai dosen dan sastrawan yang menghadapi memang seluk-beluk yang itu. Nah, kenapa pilihannya nggak ditunjukkan itu ya gitu? Itu sih yang saya penasaran. Yang pertama, yang kedua, kalau karena di naskah kebetulan diskusinya juga saya nonton gitu ya, diskusi naskah waktu kemarin gitu. Lalu eksekusi dipertunjukkannya saya lihat gitu. Nah, kan ada perbedaan sebenarnya itu Bu Sonia. Misalnya kalau dibaca naskahnya kan jadi sunyi banget, ini percakapan dua orang gitu, tapi kalau ketika dipanggungkan kan anaknya jadi banyak banget dan sebagainya. Nah, itu hadirnya ketika proses atau memang sudah hadir sudah rancangan awal ya gitu. Lalu gimana kemudian menyikapinya setelah ini ya, menyikapi naskahnya setelah ini gitu. Itu sih, apakah kemudian naskahnya juga jadi akan dibuat kayak dramatic reading ini gitu, atau ditetapin naskahnya seperti yang dulu gitu, yang yang sunyi antara percakapan dua orang ibu dan anak aja gitu tanpa anak-anaknya yang lain. Itu sih kalau boleh bertanya gitu. Selamat Bu Sonia. Oke, Mas Suma. Terima kasih semua. Saya bangga banget sama semua nih.
Keren banget semua. Sama Pak ini banyak banget ya highlight yang didapetin dari Mas Suma juga. Tadi juga Mbak Naomi juga memberikan highlightnya bahwa tadi Mbak Pikong bilang bahwa naskah-naskah bentuk naskah yang seperti ini ya, membawakan syair, kemudian apa namanya membawakan semacam apa baca-bacaan dan lain sebagainya. Iya Mbak Naomi habis ini sebentar ya. Jadi juga sama gitu dengan mirip dengan yang ada di Lombok gitu. Ya, dan Mbak Pikong kemarin naskahnya jurnalisme teater gitu ya, naskah jurnalisme gitu. Nah, nih Mbak Naomi bilang bahwa naskahnya adalah naskah didaktif. Dan naskah yang edukatif sekali nih, teater pendidikan malah Mbak Naomi bilang. Nah, monggo Mbak Naomi boleh juga hadir di sini untuk langsung aja memberikan insight-nya daripada mengetik gitu. Kayaknya ada kemiripan gitu antara Mbak Naomi dengan apa yang highlight yang dapat dari Mas Suma gitu, bahwa naskah ini berisikan banyak sekali arsip, ada arsip, ada dokumentasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dikemas dalam satu bentuk naskah teater yang cukup fluid di dalam percakapan-percakapan domestik. Monggo Mbak Naomi, bisa langsung aja. Ya, makasih Ading. Saya nggak pakai kamera juga ya, soalnya sambil ngerokok dan apa demi kelancaran inilah internet. Siap. Sonia, sekali lagi aku beruntung bisa menyaksikan karyamu. Mungkin nggak sepanjang pergaulan Suma tadi ya dengan Sonia gitu, tapi aku juga merasa cukup mengenal Sonia gitu dari lewat karya-karyanya karena punya kesempatan untuk menemani gitu ya, sempat dalam proses yang kisah-kisah para ibu itu ya di tahun 2000 berapa sih itu 2018 ya 2018 Mbak ya 2018 gitu, terus dapat buku-bukunya Sonia juga, baca cerpen-cerpennya gitu, dan betul aku sepakat Suma tadi, aku juga sama seperti Suma merasa senang dan bangga karena punya kesempatan untuk mengikuti perkembangan pertumbuhan dari Sonia yang menurutku nggak semakin relevan sih, tapi terus relevan gitu. Maksudnya karena kalau semakin relevan akan mengasumsikan kemarin-kemarin kurang relevan dan lama-lama relevan gitu ya. Tapi menurutku Sonia terus menerus relevan dengan konteks lingkungannya aku kira, dan di dalam karya-karyanya. Nah, ini juga memantul dengan pengalaman ketika kita menyaksikan dramatic readingnya Pikong ya gitu. Terasa juga di hal itu bagaimana dukungan itu yang kita sering mendengar ya semesta mendukung itu, manusia ini juga bagian dari semesta ya, komunitas gitu, keluarga, kawan gitu ya, kawan-kawan gitu, dan lingkungan sosial yang kita sama-sama bangun bersama-sama itu sangat membantu seorang kreator untuk terus relevan gitu. Aku kira itu penting juga itu di dukungan ini kan, kehadiran bahkan ada orang tua aktor gitu ya, aktor cilik yang orang tuanya juga mau terlibat di sini dalam bercakap-cakap. Ini satu hal yang sangat penting, sehingga ketika tadi aku memang menawarkan apakah ini kemudian teater didaktik, teater pendidikan, itu juga dipancing itu gitu, karena kita seringkali jadi didaktik di sini tidak dalam pengertian menggurui seperti tadi yang Wulan bilang ya, menggurui yang dalam pengertian yang peoratif ya. Sebetulnya tidak ada masalah dengan menggurui, berperan sebagai guru gitu, bersikap seperti guru gitu, yang dalam fungsinya punya fungsi melakukan pengajaran dan pendidikan gitu. Tetapi kemudian memang menggurui menjadi satu perilaku yang punya makna cukup negatif, karena guru yang dirujuk adalah guru yang patronizing gitu ya, yang tidak membuka ruang belajar yang menjadikan
peserta didiknya itu juga adalah sumber pengetahuan gitu. Nah, ini yang aku maksud tadi ketika aku menawarkan apakah mungkin teater yang kali ini ya, karena tidak semua karyanya Sonia itu didaktik gitu. Tapi yang kali ini terasa didaktik karena memang dia mengandung motif untuk memberikan pelajaran kepada generasi anak-anak gitu ya. Dalam konteks ini seorang ibu, perannya ada udah jelas ya, peran yang ada di sana ada ibu dan ada anak, dan ini Sonia sendiri tadi mengakui bahwa ini juga konteks kehadiran naskah ini dalam hidup dia, karena juga dia sedang mengalami itu, dia mulai Sonia sendiri mulai belajar tradisi Bali itu justru ketika dia mulai punya anak gitu. Dan ini jadi semacam in a way proses penulisannya ini lumayan prosesnya metodenya autobiografis gitu, meskipun karyanya tidak diklaim sebagai autobiografi ya, karena di situ aku lihat sih Sonia melakukan upaya untuk ada penjarakan juga antara dirinya yang mengalami, dirinya dan Putik anaknya sebagai sumber pengetahuan untuk proses penulisan naskah ini itu adalah sumber pengetahuan, tetapi si tokoh ini bisa saja diperankan oleh orang lain gitu. Bisa juga membayangkan dia tidak menamai tokoh ibu di sana sebagai Kadek Sonia. Ini tadi mungkin juga nyambung yang Suma tadi sampaikan ya, sejauh mana Sonia menghadirkan dirinya sebagai tokoh di dalam karya ini tadi gitu. Apakah perlu Sonia juga menjelaskan bahwa di situ background Sonia sebagai dosen sastra Inggris misalnya kayak gitu. Tapi aku kira mungkin sedikit menanggapi itu, aku kira naskahnya sendiri kalau dibaca ya, kita baca naskahnya itu misalnya jelas bahwa ada tokoh ibu dan anak di sana yang kebetulan anaknya juga bernama Putik gitu ya, Putik Padi gitu, tetapi dia tidak, it doesn't necessarily need to be refer to the Putik Padi gitu, anak itu, si anak itu. Jadi dia bisa mewakili anak-anak yang lain gitu, sebagaimana si ibu juga bisa mewakili yang lain. Jadi bisa dilepaskan juga dari dia sebagai autobiografi, sebagai biografinya Sonia dan anaknya gitu. Metodenya memang autobiografis gitu, metodenya pencariannya, pergulatannya, pembentukan tokohnya bisa jadi memang belajar dari cerita dirinya sendiri gitu. Tetapi sebagai karya akhir dia tidak harus kemudian sebuah karya autobiografis. Bukan autobiografi gitu. Metodenya yang autobiografis tapi karyanya bukan autobiografi. Nah, di situ aku melanjutkan yang tadi klaimku tentang bahwa ini teater didaktik gitu. Sonia mengupayakan sekali, kelihatan berupaya sekali agar ada teks ini menunjukkan dialektika antara anak dan ibu yang belajar bersama-sama, alih-alih seorang ibu yang menjadi satu-satunya sumber pengetahuan yang mengajari anaknya yang dibayangkan kosong, nggak tahu apa-apa dan harus dikasih tahu gitu. Meskipun gitu di dalam kalau aku tadi sambil dengerin karena secara auditif tadi mic-nya clip on-nya tadi agak jadi suaranya agak menggaung gitu ya. Jadi aku dibantu baca juga teks yang teks tertulisnya Sonia untuk aku bisa ngikutin gitu kan, sambil ngelihat apakah ada perubahan dari naskah gitu, ada editing atau modifikasi dari sana. Tapi itu membantuku untuk menelusuri lagi dan ngelihat gitu. Maksudnya ini ketika ada gamelan, ketika ada bunyi, ketika ada secara visual ada tarian anak-anak, itu datangnya dari mana gitu, apakah naskah menunjukkan itu. Dan ternyata ya memang naskah, seingatku juga begitu. Dan tadi waktu aku cek di naskah juga memang ada petunjuk laku untuk itu, untuk untuk ritual itu. Nah ini juga aku jadi ingat di dramatic reading yang sebelum ini, yang dramatic reading malam ke-15 ya, punyanya Eni. Itu Eni sempat cerita bagaimana Brigita Isabella mengusulkan kepada Eni untuk bagaimana kalau seluruh teks ini gitu itu menjadi bagian dari ritualnya sendiri gitu. Jadi ada ritual dan kemudian ada percakapan itu berlangsung sembari melakukan ritualnya gitu. Jadi itu jadi ditubuhkan di dalam ritualnya. Nah, yang ini Otonan ini melakukan itu menurutku. Jadi bagaimana
bagaimana pelajaran tentang ritual itu dilakukan sembari melakukan ritualnya gitu. Sorry, ini ada bunyi anakku lagi ngasih makan kucing. Dan itu berhasil menurutku ya, dengan tentu saja gitu sebagai, ini juga aku mencoba untuk membatasi supaya ekspektasi kita kan ini dramatic reading gitu ya. Jadi enggak membayangkan akan kasih masukan yang tentang bagaimana dia harus dipentaskan gitu ya. Karena ini dramatic reading gitu untuk sebagai apa ya, dramatic reading sebagai jembatan atas teks naskah gitu, teks dalam bentuk naskah kepada potensinya untuk menjadi pertunjukan penuh gitu ya. Dramatic reading dalam pengertian itu. Tentu saja ketika Sonia sebagai juga sutradara, sekaligus sutradara di dalam dramatic reading ini, berupaya itu tadi ya, ini karena ada kewajiban-kewajiban diri sebagai bagian dari komunitas itu yang aku pikir nggak ada salahnya untuk kita, maksudnya untuk coba kita penuhi di dalam, meskipun oke ini dramatic reading, tetapi mungkin ini Sonia bisa nanti merespon ya. Mungkin ini dugaanku gitu, asumsiku Sonia merasa penting untuk segera melibatkan kawan-kawan gitu, terutama yang anak-anak gitu ya, yang terlibat di Mahima untuk ambil bagian gitu di dalam dramatic reading ini. Dan tentu saja proses pelibatannya tidak barangkali memang tidak mungkin setia dalam tanda kutip kepada konsep pengertian atas dramatic reading itu sendiri. Jadi kalau anak-anak yang tentu mereka senang bergerak, diberi koreografi gitu ya, dan teks-teks yang mau nggak mau lebih nyaman kalau mereka menghafalkannya, bukan membacakannya gitu. Jadi itu tadi emang udah kayak full performance sih. Cuma Putik dan Sonia bawa teks gitu aja gitu. Jadi tapi itu udah terlihat seperti full performance dan aku nggak masalah dengan itu gitu. Cuma memang pada akhirnya kemudian jadi kalau itu ya, if we talk about how rigorous you're going to be gitu dalam theater making gitu, memang sulit untuk menjadi rigorous ya, untuk menjadi detail dan bahkan mungkin tidak punya waktu untuk mengedit gagasan untuk bagaimana dia dipanggungkan sebagai dramatic reading. Tadi itu kalau masukanku gitu, jadi memang, tapi tadi karena Sonia dan Mahima dan Seribu Jendela sudah berupaya mengupayakan semuanya, melakukan semuanya, itu jadi aku sebagai penontonnya diberi kesempatan untuk gitu loh, kayak kita nonton ada banyak banget dan kita harus milih gitu kan. Oh, aku milih yang ini, aku yang milih yang ini gitu. Nggak mungkin kita milih semuanya gitu. Nah itu jadi aku dapat kesempatan itu dan mungkin juga Sonia kalau menonton lagi rekamannya itu akan membantu Sonia untuk kemudian mengembangkannya nanti ke dalam pertunjukan akan seperti apa, bagaimana mengedit gagasan dan sebagainya. Nah dari situ pula karena tadi udah dikasih semuanya dan aku punya privilege untuk juga membaca naskahnya dari komputerku, aku jadi berpikir ini naskah ini cukup deskriptif ketika menggambarkan peristiwa maupun rincian-rincian upacaranya itu, dari bunga lah, dari apa gitu, bunyi-bunyian itu dia cukup deskriptif sehingga aku misalnya ini ya, ada teks yang kalau dari naskahnya, persiapan upacara 3, matepung tawar, panggung menyala, ibu menyebarkan tepung tawar serupa udara. Serbuk tepung itu seolah mengapung, terbang di atas tangan semua penonton. Nah ini tadi sayangnya kan kalau dalam dramatic reading sepemahamanku kan itu semua dibacakan ya, tapi yang tadi ini malah nggak dibacakan. Tapi waktu aku nonton tadi dramatic readingnya dan baca ada petunjuk laku yang seperti itu aku jadi membayangkan potensi dari naskah ini untuk menjadi teater audio yang menjelaskan, yang didaktik tentang ritual otonan yang bisa diakses oleh kawan-kawan difabel netra.
karena dia sangat ini ya, gimana sih membayangkan bahkan tepung yang seperti serupa udara gitu. Kemudian si ibu kan, tokoh ibu detail ya, bilang urutannya, ini setelah ini taruh ini itu. Nah itu mungkin kalau dia jadi semacam teater audio gitu, atau ya seperti dalam sandiwara radio, itu juga akan menarik. Dan karena dia sudah memang jelas punya nilai edukasi yang tinggi tentang ritual untuk anak-anak, bahkan untuk orang lain seperti saya yang orang dewasa tapi nggak tahu otonan itu apa gitu, bahkan jadi merasa paham dan mengerti konteksnya dan hubungan antara Bali dan Jawa misalnya, karena di dalam konsep penanggalan Jawa juga pakai buku juga kan gitu, Watu Gunung. Kebetulan aku juga waktu itu dengan Teater Garasi sempat mementaskan Waktu Batu yang salah satu sumbernya itu penanggalan Jawa yang melibatkan tokoh Watu Gunung ini, dan sejarah buku itulah yang berbagilah ya kita dengan kawan-kawan di Bali tentang logika waktu itu jadi ini begitu. Jadi aku tadi waktu si tokoh ibu itu mengajak anak-anak semua kan ikut mengingat gitu hafalan mereka tentang buku-buku itu gitu, ke 30 buku itu, aku juga mengingat waktu yang aku pelajari juga gitu sebagai orang Jawa, dan ada beberapa yang beda namanya ternyata. Jawa sama Bali ada sedikit beda gitu. Beda. Seru juga. Ya itu balik ke yang tadi, aku kira ini punya potensi juga sebagai satu pertunjukan audio itu. Terus satu lagi, sebentar aku lupa sebentar. Satu lagi. Nah terkait dengan konsep waktu, ini pertanyaan ya ke Sonia, tapi juga mungkin teman-teman lain yang orang Bali ya, yang punya tradisi otonan. Kalau tidak salah, penanggalan itu kan dia tidak linear ya, dia menunjukkan bagaimana konsep waktu itu sirkular, atau dia jadi kayak, kalau cerita Watu Gunung kan dia dipukul sama ibunya karena mengganggu ibunya, terus dia dipukul waktu masih kecil, terus dia lari pergi, terus sampai dia dewasa, terus suatu hari dia ketemu seorang perempuan yang kemudian dia nikahi, yang ternyata itu adalah ibunya sendiri. Itu menunjukkan konsep waktu yang tidak linear gitu, karena si anak di masa kini itu ibunya seperti ageless gitu ya, seperti nggak tambah tua gitu, kayak gitu. Nah ini itu jadi menggelitikku untuk menanyakan apakah mungkin ini jadi, aku jadi ingat percakapannya si ibu dan anak di dalam naskah ini, ketika ibu nggak cuma sekali kayaknya bilang tentang, tadi juga Sonia juga menjelaskan di dalam pengantarnya, bagaimana dia dulu juga seperti Putik yang ambisius, yang kepengen bersaing, yang apa gitu. Dan ini takes time untuk mempelajari, memahami bagaimana semesta bekerja. Spiritualitas itu tumbuh, itu it takes time gitu. Tapi artinya itu juga menunjukkan bahwa the older you get, the wiser you will become gitu kan. Nah ini jadi aku punya pertanyaan gitu. Apakah itu apakah konsep pertumbuhan yang linear itu gitu seiring umur gitu, itu kemudian posisi itu dengan posisi konsep penanggalan Jawa dan Bali yang dia sebenarnya nggak linear gitu. Ini aja sih sedikit gangguan ya Sonia, gangguan dari aku siapa tahu kamu mau mempertimbangkan itu. Kayaknya itu aja deh sebenarnya. Tadi ada lagi, soalnya tadi yang komentar-komentar teman-teman yang lain itu sangat memantik ya, komentar Pikong, terus juga Novi ya, Nova gitu ya. kan. Itu apa ya, menarik juga. Tapi aku tadi terlalu pede bahwa aku akan mengingat semuanya, jadi nggak aku catat. Tapi itu udah panjang sih, itu aja dulu deh. Itu aja dulu. Makasih ya Sonia, Makasih ya Mbak Naomi. 1000 jendela. Terima kasih Mbak Naomi. Dan banyak nih yang sudah dapat
insight-nya, udah memberikan insight nih Mbak Kade nih. Mbak Kade mau menambahkan atau memberikan jawaban atau menanggapi. Tapi sebelum itu saya bertanya dulu kepada tadi kan saya tunjuk klaim gitu ya. Hari ini giliran buat teman-teman yang lain, boleh monggo yang kalau mau ada memberikan tanggapan. Masih ada nih, ada Mbak Fizi, ada Mbak Rani, halo Mbak Rani, ada Mbak Luh, kemudian ada Mbak Deketut, Trinadi juga boleh kalau ingin memberikan tanggapan. Apakah tidak ada yang ingin memberikan tanggapan selain teman-teman yang sudah berbicara tadi? Kalau tidak ada, boleh saya langsung balikan ke Mbak Kade sekalian ditanggapi apa yang mungkin dari Mbak Pikong tadi, dari Mbak Wulan, dari Mas Suma, dari Mbak Naomi juga. Dan sekaligus saya meminta Mbak Kade untuk memberikan satu statement akhir atas naskah ini, gitu, statement penutup. Kan saya, oh ada Mbak Rani Iswari. Wah, hari ini sepertinya percakapannya sangat atraktif ya, banyak yang ingin Aduh, udah kayak sidang disertasi aku. Padahal dia udah ini loh berusaha santai loh, jangan ngerasa sidang disertasi. Kayak sidang aja nih ya. Tapi bagus ya Mbak Rani, silakan. Mbak Rani monggo. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Mbak Ading. Ya, malam. Mbak Kade, itu sangat indah ya, apalagi saya tahu tradisi ya. Saya baru mungkin pertanyaan saya boleh nggak nanya ya? Boleh. Nanya. Saya lebih ini menarik kenapa bahasa Inggris bisa hadir karena yang kita tampilkan adalah sebuah ritual, yaitu berhubungan dengan tempat lahir daerah. Akan tetapi Mbak Kade memasukkan unsur bahasa Inggris, gitu, bahasa asing di dalamnya. Mungkin apakah ada yang sebenarnya maksud di balik itu ingin disampaikan gitu Mbak? Itu aja sih. Terima kasih. Makasih Mbak Rani. Boleh langsung aja Mbak Kade semuanya. Oke. Pertama terima kasih banget ya diskusinya. Saya nggak nyangka bakal menarik ini gitu ya. Saya betul-betul belajar banyak dari komentar semuanya gitu ya. Saya langsung aja ke Mbak Rani ya, karena ini buat saya fresh banget pertanyaannya. Yang lain saya masih catat-catat ya jawabannya. Oke. Mbak Rani, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kenapa melibatkan bahasa Inggris, kenapa bisa hadir? Karena konteks tadi ya, konteks tadi saya mendokumentasikan perjalanan sebagai ibu gitu. Jadi Mbak Naomi tadi mengatakan bahwa pendekatan saya lebih ke autobiografis, meskipun di naskah itu tidak selalu menampilkan saya seutuhnya dan anak saya seutuhnya tidak, tetapi inspirasi naskah ini ditulis adalah dari percakapan dan kegelisahan saya sesungguhnya dengan anak saya, bahwa saya bertumbuh belajar mengenal tradisi sementara anak saya belajar budaya asing begitu. Karena ini menjadi fenomena untuk anak-anak kita saat ini ya. Kita tidak bisa menampik bahwa anak-anak kita lahir secara hibrid ya. Dia lahir tidak orang Bali asli, katakanlah begitu. Dia lahir dari budaya-budaya lain yang sudah born with her, born with them gitu ya. Jadi anak-anak kita sekarang itu begitu lahir kondisinya itu sudah mixed gitu. Artinya budaya yang membentuk mereka itu berbeda dengan budaya yang membentuk orang tua kita zaman dulu. Jadi unsur saya memasukkan bahasa asing sebenarnya untuk membuatnya natural sih ya, karena natural dalam konteks saya dan anak saya adalah bahwa kami memang bercakap-cakap dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak kritisisme ala ala logika.
ala logika itu maksudnya kita sering memaknai kalau kita belajar logika itu artinya mempertanyakan semuanya gitu. Jadi anak saya kebetulan seperti itu, dia tumbuh dengan bahasa asing yang kental. Dan kemudian ketika dia remaja, dia sudah mulai egonya menguat gitu ya, egonya menguat. Dan sementara saya ingin mulai mengajarkan dia budaya Bali gitu. Sebetulnya itu natural Mbak ya, kalau dalam konteks saya gitu. Tidak membuat-buat, sengaja memasukkan bahasa Inggris, tapi konteksnya memang saya dan anak saya memang natural seperti itu, mempertanyakan justru bagaimana pemaknaan terhadap perspektif kami masing-masing memandang ritual ini gitu. Jadi ketika kita bicara ritual, saya pikir tidak harus kita saklek hanya bicara tentang bahasa daerah saja, tetapi juga dalam konteks global itu bisa diletakkan gitu. Karena kita sekarang hidup ini dalam konteks yang global menurut saya. Ada gempuran banyak budaya yang menyerbu kita. Jadi seperti itu Mbak Rani kurang lebih. Jadi memang dari awal naskah ini dikonsep memang konsepnya adalah memperkuat perspektif saya sebagai ibu dan anak saya sebagai anak, dan itu secara natural digulirkan begitu. Jadi ada ibu yang sedang menjajahitan mempersiapkan upacara, terus anaknya ngafal teks bahasa Inggris, dan itu natural gitu, sering terjadi. Dan saya rasa itu sebuah konsep yang menurut saya memang sudah saya pikirkan gitu. Itu sih ya Mbak Rani. Kemudian sekarang saya ke Mbak Naomi ya, langsung aja Mbak Ading ya. Jadi tentang penanggalan sirkular dan sikap-sikap yang saya pilih gitu ya. Sesungguhnya terus terang Mbak Naomi, saya belum berpikir ke arah itu ya, sefilosofis itu ya, bahwa pandangan sikap saya ketika menulis itu apakah selinear atau linear dengan penanggalan yang sirkular seperti itu. Karena sebenarnya konsepnya adalah bahwa saya bertumbuh sesuai dengan nature saya, sesuai dengan pertumbuhan emosi dan spiritual saya gitu. Tetapi kemudian Mbak Naomi menghubungkannya dengan struktur kalender ya, struktur waktu atau timing yang itu berputar sirkular seperti itu. Saya rasa setelah Mbak Naomi berkomentar seperti itu, saya juga saya juga bisa mengamini ya seperti itu. Ternyata memang struktur struktur usia, struktur tingkat kematangan itu tidak selalu harus terjadi secara linear gitu ya. Tetapi mungkin bagi orang lain saya cukup telat ya Mbak ya belajar tradisi, tapi bagi saya ini waktu yang tepat gitu. Tapi mungkin bagi orang lain sudah cukup telat juga, karena anak saya udah 15 tahun baru belajar tentang otonan. Tapi ada juga yang tadi Bulan bilang ibunya baru-baru ini belajar bikin daksine. Ya kalau dari secara umur lebih telat lagi ya, kalau usia 4 bulan baru belajar gitu. Jadi maksudnya posisi waktu ini ketika saya menulis naskah ini ya seperti yang saya tuliskan itu. Tapi setelah Mbak Naomi memandang dari segi itu, saya berpikir iya juga ya, sebetulnya saya menulis ini kalau dikatakan tidak linear begitu, sesuai dengan penanggalan secara sirkular gitu, bukan linear gitu, betul ya, karena sesungguhnya perasaan kita sampai pada di titik ini itu tidak sama dengan orang lain, jadi seperti itu, tidak linear seperti itu. Kemudian yang kedua tentang melibatkan anak-anak. Jadi Mbak Naomi mungkin tahu ya, sudah mengalami juga ya di komunitas. Komunitas saya itu kan komunitas bertumbuh. Kami misalnya Suma dan Wulan, generasi Suma dan Wulan itu sudah generasi yang bisa berkembang sendiri gitu. Tetapi kemudian di komunitas Mahima itu selalu ada yang baru, karena konsepnya memang pendidikan.
berhubungan dengan teater didaktik tadi ya. Jadi orang-orang baru ini yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai 11 tahun, ini bagi saya penting untuk dilibatkan agar mereka mengalami prosesnya gitu. Seperti tadi Nova, anaknya baru sekali latihan, sekali 2 kali datang, saya libatkan. Saya ingin melibatkan mereka karena penting bagi mereka untuk memiliki aura kebersamaan itu gitu. Jadi mereka nggak mesti jadi aktor dulu baru pentas gitu. Ya, dan itu mungkin berbeda ya, di setiap komunitas mungkin berbeda. Kalau saya di Mahima, saya sedini mungkin ingin mengajarkan anak-anak mengalami proses latihan untuk menuju pentas itu. Dan itu bahkan ada anak yang usianya 6 tahun belum bisa baca tulis. Yang termuda itu belum bisa baca tulis. Jadi mereka harus menghafal gitu, harus menghafal. Itu ya Mbak ya. Jadi memang Mbak Nomi sudah tahu ya di Mahima seperti itu. Kemudian ya sebagai dramatic reading tadi memang saya mengkhianati beberapa konsep dramatic reading karena saya mencampurkan sesungguhnya antara dramatic reading dengan teater sesungguhnya gitu. Sebab saya juga melakukan riset dramatic reading yang ada di Barat, ternyata dramatic reading mereka itu tidak baca teks, tapi mereka sebutnya itu dramatic reading. Dan saya melakukan riset itu beberapa kali. Jadi memang kegalauan saya adalah apakah saya akan full baca teks atau beberapa akan direspon seperti itu. Dan pilihan saya adalah yang kedua, karena jadi filosofi dramatic readingnya tetap dipertahankan, tetapi dramatic reading juga saya anggap sebagai sebuah pementasan pada akhirnya. It's not only a dramatic reading but also a performance of dramatic reading. Karena saya melihat juga sumber-sumber yang lain di Hollywood, mereka dramatic reading tapi mereka nggak bawa teks gitu. Nah itu, jadi seperti itu. Dan menarik juga tadi Mbak Naomi memberikan ide tentang teater audio. Nah, tepung tawar tadi sesungguhnya di adegan itu saya berusaha sekali mendekati deskripsi yang ada di naskah. Jadi kan saya menaburkan tuh tepung tawar, tapi itu kan tidak mungkin sepuitis dan semetaforis dan seimajinatif yang saya tuliskan. Jadi memang pas pemanggungan itu tidak terjadi tepung itu seperti itulah, seperti dalam bayangan saya gitu. Tapi tepung itu memang ada, saya sebarkan, mungkin dilihat. Cuma tidak sedramatis yang ada di naskah gitu ya. Dan idenya Mbak Naomi tentang teater audio atau sandiwara radio itu menarik ya Mbak ya. Jadi dibaca sebagai naskah dan itu bagus untuk teman-teman difabel netra gitu. Itu boleh banget itu dieksekusi. Apalagi ya? Oke, sekarang untuk Suma ya. Ini benar-benar kayak ujian disertasi. Oke, untuk Suma, kenapa tidak menampilkan saya sebagai dosen atau apa gitu? Mbak Naomi sudah menjawab. Terima kasih Mbak Naomi karena sebetulnya itu juga jawaban saya. Bahwa teater ini memang meskipun pendekatannya autobiografis, tapi tidak harus cerita ini tentang saya gitu. Kemungkinan banyak ibu-ibu di luar sana yang juga nasibnya sama seperti saya, sedang belajar budaya dan anaknya juga sedang cuek-cueknya gitu terhadap budaya, katakanlah begitu. So this is not only about me and my daughter, but it could be yang lain gitu di luar sana. Jadi bahwa kebetulan naskah ini adalah tentang saya itu adalah karena sebagai konteks, to put it in context dan membuatnya realer, untuk membuatnya lebih nyata, saya mengambil diri saya karena itu dekat sekali. Seperti itu, Suma, terima kasih ya. Suma ini sekarang udah melanglang buana kemana-mana, dulu belajar di Mahima dan sekarang dia udah mengembangkan sayap sendiri. Wulan juga sama, Wulan juga sekarang sudah mengembangkan sayap sendiri, membentuk komunitas sendiri, dan tetap ya mendukung Mahima juga. Wulan tadi ada pertanyaan nggak ya? Wulan kayaknya lebih ke apa ya, untuk mengajak anak-anak itu ya tadi pointingnya. Ya gitu sih ya. Apalagi saya lupa. Semoga bisa menjawab ya, Mbak Naomi. Maaf
kalau belum lengkap jawaban saya. Tapi paling tidak itu sedikit yang saya bisa beritahu ya. Memang tuntutan dramatic reading kalau mau detail itu tidak terjadi di pementasan saya, tapi purpose saya sebetulnya lebih besar dari dramatic reading karena effortnya juga besar. Saya butuh waktu hampir sebulan yang ngelatih anak-anak ini karena purpose saya adalah memang untuk pendidikan tadi, selain juga untuk menginspirasi anak-anak biar suka teater gitu ya. Because I don't have any other choice ya. Anak-anak sekarang main gadget lebih banyak. Jadi mungkin dalam 24 jam mereka main gadget 18 atau lebih dari 10 jam. Dan teater adalah sebuah cara untuk menarik mereka menekuni perspektif lain gitu. Sama satu lagi sebetulnya saya ingin menambahkan juga bahwa sebetulnya naskah ini berpotensi juga diteliti dari konsep narrative inquiry karena seperti yang dikatakan Suma tadi, naskah ini adalah repertoar, arsip, dokumentasi, itu betul sekali. Karena dari cerita, dari naratif, kita bisa menemukan atau mengkonstruksi pengetahuan baru. Jadi yang sedang kita lakukan semua di Kalampuan ini adalah to construct new knowledge ya, to construct new knowledge dari perspektif story. Jadi ritual itu story dan jarang loh ada yang menuliskan tatanan upacara otonan secara jelas gitu. Dan saya merasa bahagia ya bisa menuliskannya gitu. Itu tidak banyak yang menuliskan dalam konteks kesenian naskah gitu. Dalam bentuk naskah drama maksud saya. Jadi seperti itu. Ya, sementara itu terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Kade. Benar, ada satu pesan. Ya, betul. Ya, stories can be seen as story theories, yes, betul. Itu yang sedang saya pelajari juga sebagai salah satu landasan teori saya nanti di disertasi saya. Stories can be seen as theories. Itu narrative inquiry, itu Klandinin dan Connelly yang menekuni itu. Makasih ya Mbak Naomi, emang keren lah Mbak Naomi. Wah, emang keren-keren sih percakapan hari ini, dialog hari ini. Asik. Keren, Mbak, makasih banyak. Naskahnya juga sangat memantik, karena naskahnya sangat memantik untuk banyak insight masuk gitu. Nah, itu menariknya naskahnya Mbak Kade, dan terima kasih buat Mbak Kade, buat Teater Mahima, buat kelompok 1000 Jendela ya, kalau saya bener ya, 1000 Jendela ya. Dan buat Mbak Naomi, buat Wulan, buat Mas Suma, buat Mbak Rani, buat Mbak Pikpong, dan buat semua teman-teman yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Juga terima kasih buat Penasri dan Mas Ahlan Mujaba selaku Kepala Sekolah Kalampuan II. Juga buat para teman-teman yang bekerja sama, mitra-mitra Pentas Penasri yang saya sebutkan di awal tadi, juga buat narasumber, juga buat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Dan Ading mengucapkan mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata atau perbuatan di hari ini. Semoga naskah dan diskusi otonan bisa menjadi satu hal yang menarik dan insightful buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung nih jadinya. Om Santi. Gimana? Om Santi. Santi. Om. Ya, Oke. Salam budaya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Besok ada lagi naskah Siska ya. Oh, mati lampu di sana. Ya. Ya.